generasi mudanya mudah-mudahan terus bersemangat semangat dalam kebersamaannya juga ya. Allah Akbar ya. Alhamdulillah begitu aja lah. Terima kasih banyak ini sampai bisa masuk ke sini bisa duduk di sini di kursi kerajaan. Keraton inilah asal muasal penyebaran agama Islam pertama kali di Kalimantan Barat. Karena kerajaan Landa ini merupakan kerajaan Islam tertua di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat. Ya, bahkan di Kalimantan pada umumnya. Islamnya kerajaan Landa itu tercatat kalau raja pertama itu Raja Abdul Qahar dan beberapa nanti antum mungkin tidak pernah ke sana kan? Ya, itu memerintah pada tahun 1472. Ya. Pada masa kalau di Jawa itu sejaman dengan Wali Songo. Itu Landa udah Islam. Berapa? 1400. Ya, 72. Itu rajanya udah Islam. Ya. Raja di sini. Ya, Raja Abdul Qahar itu udah Islam. Yang asal keturunannya dari mana itu? Keturunan, jadi Raja Abdul Qahar ini merupakan anak daripada Raden Kusuma Sumantri Indraningrat yang bergelar Ratu Pengantar Pulang Balik. Beliau merupakan keturunan dari ya, teruskan. Beliau merupakan generasi keturunan dari Kerajaan Majapahit. Jadi beliau ini anak daripada Raden Angkawijaya Brawijaya kelima dari Kerajaan Majapahit. Ya, ada nanti catatan di dalam. Jadi kerajaan Landa ini asal muasal daripada silsilah dari terah kerajaan Majapahit ataupun kerajaan Singosari. Karena Singosari itu kan kerajaan tua sebelum Majapahit. Singosari itu ya lebih tua dari lebih tua. Karena kan yang mendirikan kerajaan Majapahit kan Raden Wijaya itu kan menantu daripada Raja Kertanegara, raja terakhir kerajaan Singosari sebelum runtuh. Nah, jadi ada kaitannya gitu, Bang. Ada kaitannya. Jadi kalau Singosari sendiri sepertinya ya belum Islam ya. Belum Islam. Bahkan Majapahit juga barangkali. Ya, Majapahit juga belum Islam. Misalnya kerajaan Majapahit kan diturunkan oleh kerajaan Demak. Ya, seperti itu. Konon katanya Raja Abdul Qahar ini ada yang mengatakan juga diislamkan oleh Sultan Demak. Ada yang mengatakan beliau Islamnya di daerah Melaka, Semenanjung Malaya. Ya, Malaysia ya. Malaysia. Ada beberapa versi ya, yang jelas istilahnya beliau tuh udah Islam gitu, Pak. Pada masa 1470-an tuh Islam udah masuk di Kerajaan Landa. Melalui 1472. Itu Raja Abdul Qahar tuh udah Islam. Nah, masa pemerintahan beliau. Pertama kali keraton ini berada di daerah Munggu, kerajaan Islamnya. Gitu. Ya, itu saya bercerita tentang sejarah Islam kerajaan Landa. Alhamdulillah. Tapi kerajaan Landa ini awal muasalnya itu dari kerajaan Hindu dulu. Kerajaan Hindu itu berdiri di daerah Skilap, ya sekarang masuk kecamatan Mandor, sekarang di daerah Kabupaten Landak juga, di Anggrek Batur. Itu tercatat tahun berdirinya 1292. 1292. Ya, itu kerajaan Hindu. Ya, di Mandor. Di daerah sekarang masuk kecamatan Mandor, daerah Skilap namanya. Skilap. Ya, nama daerahnya itu Anggrek Batur. Nah, kemudian hubungannya dengan keraton ini? Ya, generasinya yang meneruskan. Ya, Raja Abdul Qahar kan anak pulang Pali ke-7 yang bernama Raden Kusuma Sumantri Indraningrat. Ya kan, yang berasal dari keturunan Majapahit. Nah, beliaulah yang meneruskan terah daripada tahta kerajaan Landa gitu, Pak. Sampailah sekarang generasi yang ke-41 sekarang rajanya. Raja ke-41 sekarang yang bernama Gusti Fikri Azizur Rahman Shah, yang bergelar Raja Iswara Mahayani di Pati Karangsari.
Raja Iswara Mahayana Dipati Karangsari. Iya. Itu gelar daripada raja yang sekarang. Anak daripada Raja Gusi Suryansah. Nah, gitu. Hubungannya dengan Kalau saya termasuk ya istilahnya keturunan dari pihak nenek gitu Pak. Dan nenek. Nah, kebetulan tadi Bapak sebagai yang disebut Glaria itu. ya. Dan juga kerajaan Landa ini memiliki hubungan kerabat dengan kerajaan Banten karena dari perkawinan silang. Syekh Hasanuddin kalau gitu Ya, dari Banten. masih keturunan Syekh Hasanuddin dulu. Saya pernah kedatangan tamu dari Sintang, beberapa orang NU dari Sintang. Beliau dapat utusan dari Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Iya. Suruh mengadakan ekspedisi mencari makam-makam penyebaran agama Islam di Kalimantan Barat. Ternyata menurut petunjuk daripada Maulana Habib Lutfi itu berada di Landak pertama kali. Dan merupakan generasi keturunan Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati. Iya. Ya kan, Cirebon. Ke Banten, berarti benar ya. kan? Iya, Nah, benar. karena Banten itu kan anak daripada Cirebon, Iya. dia kan Sultan Maulana Hasanuddin kan? Iya. Nah, jadi benar firasat beliau dengan sejarah yang kami pegang secara turun-temurun. Nah, jadi kalau tentang sejarah juga jangan kita tertipu dengan media manapun tentang kerajaan Landa karena banyak media-media ada beberapa unsur juga kepingin merubah tentang sejarah kerajaan Landa. Iya. Ya, jadi saya di sini ditugaskan raja sebagai juru bicara sejarahnya karena untuk menjaga sejarah aslinya, Kiai nasabah. Biar sejarah ini tidak dipelesetkan oleh Iya. orang-orang tidak bertanggung jawab di luar sana. Gitu. Karena asal muasal kita memang dari Jawa, bukan dari asli Kalimantan. Cuman ibunda daripada Raden Abdul Kahar ini yang berasal dari Kalimantan, yang dikatakan dari suku Dayak. Suku Dayak. Nah, yang bernama Dari Hitam. Yang Nama putri Dari Hitam. Dayaknya Dayak non Muslim kalau Ya, waktu itu. dulu kan masih Hindu. Masih Ya, Hindu. Mbak. Nah, jadi dulu orang tua daripada Raden Abdul Kahar ini masih non Muslim, masih Hindu lah. Nah, gitu. Jadi Raja Abdul Kahar inilah yang pertama kali memeluk agama Islam. Sampailah generasi yang sekarang. Monggo, Mbah, sambil kita ngobrol di dalam. Ya, beginilah kondisi di dalam keraton. Perwakilan aja ngisi buku tamu. Iya. Ustaz ya, tulis orangnya Perwakilan aja nanti. Silakan, Pak. di sana. Ya. Sambil kita ngobrol sambil aja, Pak. Kita sambil lihat dulu. Nah, ini beberapa generasi foto raja-rajanya, Pak. Jadi kalau ini sebut-sebut Nah, ini raja yang terakhir kerajaan Landa Iya, sebelum sekarang. masa kemerdekaan. Beliau ini merupakan kakek daripada Gusti Arifin. Oh. Yang biasa ngantar-ngantar Iya. ya. Kalau ada kiai yang datang biasa beliau yang ngawal gitu, Pak. Sebagai kawalan dari Banser. Nah, Gusti Arifin ini sebagai cucunya, cicit daripada penembus Gusti Abdul Hamid. Gitu. Nah, jadi beliau ini merupakan raja terakhir kerajaan Landa sebelum masa kemerdekaan. terakhirnya sebelum masa Kemerdekaan. Masya Nah, Allah. beliau inilah salah satu korban keganasan agresi militer Jepang. Oh. Beliau merupakan korban pembunuhan massal di daerah Mandor. Tahun berapa tuh? Tahun 1943 sampai 44. Nah, itu. Nah, jadi beliau ini masih usia muda, Bah, ketika meninggal. Beliau kelahiran 4 November 1901. Jadi seusia sama Soekarno gitu, Pak. Soekarno kan 1901 juga lahirnya. Jadi tahunnya sama dengan Soekarno. Oh gitu. Nah, gitu. Meninggalnya ya nih? Meninggalnya 1943 tadi pada masa membantai Jepang di Mandor. Jadi di Mandor itu 1943. ada salah satu komplek pemakaman juang yang terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Bisa dikatakan di dunia kenapa? Karena di situ rata-rata korbannya itu para pejuang, Iya, ya kan? Dan dikuburkan secara massal ada sekitar 21.000 lebih. Kalau ini Nah, yang dikuburkan di situ. Nah, ini ruang pusakanya, Pak. Ada beberapa peninggalan pada masa Raja Abdul Kahar. Konon katanya pada masa Raja Abdul Kahar itu seperti congklak, seperti gemelan, seperti gong. Iya. Ada beberapa juga meriam gitu kan. Nah, gitu. Allah, alhamdulillah. Nah, ini tempat tidur lah. Nah, tempat tidur daripada peneman Gusti Abdul Hamid tadi. Ini yang bernama yang mulia peneman Gusti Abdul Hamid. Tempat istirahatnya. Ya, tempat tidurnya ya. Sang Masih raja ada, ya. Jadi Raja Abdul Hamid ini raja yang terakhir sebelum kemerdekaan gitu, Pak. Masih masa Kalau kekuasaan. ini foto-foto Ini siapa? foto istrinya.
Beliau memiliki beberapa orang istri gitu. Iya, Ada iya, 5 iya. orang istri. Ini istri yang pertama sama istri yang kedua. Dan ada beberapa lagi foto-foto istrinya yang lain gitu, Bang. Tapi rata-rata sama keturunannya. Kayak gitu. Iya, iya, iya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, ini rumah pondokku di belakang ini sebagai rumah permaisuri dulu juga sebagai rumah istri raja yang kedua. Kedua, ketiga barangkali. Ya, ini istri yang pertama, ini istri yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima itu di luar daripada kompleks istana. Oh, Dibuatkan istri rumah yang masing-masing. pertama ya, Di mana? sini, ini yang Ini. pertama Raden Salvia. Hmm. Ini istri yang kedua, Nyemas Jaimunah. Ini tadi ada fotonya, Bang. Oh, iya. Itu fotonya yang ada di dalam kompleks ini. Jadi alhamdulillah akhir-akhir ini juga di Keraton Landa ini banyak kedatangan ulama juga. Insya Allah, insya Allah. Kemarin juga saya menerima kedatangan seorang kiai juga dari Jawa Timur. Iya. Itu sama itu mujis seorang mujis praktisi ruqyah aswaja. Juga datang ke sini waktu beberapa bulan yang lalu juga kita ngadakan sholawat akbar di sini bersama dengan Habib Toha Al-Jufri di Pontianak. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahanlah berkah kedatangan kiai ini mendapatkan berkah rahmat Tuhan kan. Amin. Rahmat Amin. Allah bercucuran di sini gitu. Semoga Allah menjaga warisan budaya ini gitu. Jangan sampai hilang ataupun rusak, tidak terawat kembali. Amin. Alhamdulillah. Ya. Sambil duduk aja, Bah, sambil kita ngobrol, Iya, iya. ngobrol santai. Ya mohon maaf, Bah, ini Bah kondisi bocor asapnya. Iya. Jadi belum ada untuk direhab karena masih pengusulan anggaran gitu. Mudah-mudahan nanti bisa kita bangun. Boleh duduk sini aja. Boleh. Langsung duduk sini aja. Sini dulu. Kalau dengan Kesultanan yang di Kaltim ada nyambung nggak? Rata-rata dia punya hubungan kerajaan yang ada di daerah ini, daerah Kalimantan Barat. Jadi kerajaan Landa juga memiliki hubungan kerabat dengan Sambas, dengan Pontianak, dengan Mempawah, dengan Ketapang gitu. Di sana diantaranya di Kabupaten Berau kan ya. Heeh. Alhamdulillah ada Kesultanan Sultan Sambaliung. Sambaliung ya. Sultan Sambaliung. Di Kaltim ya? Di Kaltim di Kabupaten Berau. Berau. Alhamdulillah masih karena masih karena kesultanannya masih terlestarikan gitu. Iya, iya. Tapi ya kerjasama dengan penguasa. Alhamdulillah kerjasama dengan Iya, iya. penguasa. Ya mudah-mudahan berkat doa Abah, kedatangan Abah di sini bisa menaikkan daripada aura kerajaan Keraton Landa pada saat ini gitu, Bah. Semoga Amin. semakin terangkat ke depannya gitu, Bah. Makin ya istilahnya sejarah ini makin dikenal luas. Ya mohon izin Bah ya, nanti saya masukkan juga di program channel saya gitu, Bah. Biar nanti dipublikasikan Boleh di media Nanti YouTube gitu, di Bah. share. Iya, di-share nanti di-share. Ya lagi belajar juga, Bah. Kita buat media-media untuk memperkenalkan sejarah kerajaan Landa biar Harus generasi kedepannya mendapatkan informasi sejarah sesuai dengan faktanya, sesuai dengan yang tertulis, yang tertera di dalam keraton, bukan yang mengada-ngada. Karena sekarang banyak juga saya dengar di media-media manapun di YouTube itu rata-rata orang bersejarah asal-asalan tanpa ada sumber yang jelas yang bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan ada yang merubah. Mohon maaf saya katakan di sini, di media manapun saya katakan, saya mengatakan ada beberapa pihak yang kepingin merubah gitu, tapi kami tetap menjaga keaslian daripada sejarah ini biar tidak istilahnya generasi ke depan tidak membingungkan mereka. Nah, karena tidak semua generasi muda seperti saya sekarang ini ya paham tentang sejarah, Bang. Makanya saya juga banyak belajar, mohon doanya Abang, mudah-mudahan kedepannya makin dijaga oleh Allah gitu, Bang. Kemampuan dalam mengingat, kemampuan dalam membicarakan tentang sejarah, mudah-mudahan tidak mengada-ngada. Dan mudah-mudahan versi sejarah yang saya bawa ini juga mendapatkan ya rahmat dari Allah gitu, Pak. Karena kepingin menjaga keasliannya. Ya sering kesini barangkali Ustaz ya. Bisa salam. Jarang. Jarang juga bisa salam nih ke sini karena beliau fokus di pesayangan. Monggo Ustaz, monggo Ustaz. Saya juga kenal sama beliau, tapi tidak terlalu akrab karena jarang ketemu karena beliau sibuk nih. Ya, sibuk beliau.
Dan Masya Allah kami juga bersyukur di Desa Raja, terutama di Kampung Pesayangan juga kan masuk wilayah Desa Raja. Iya. Ada seorang ya istilahnya yang memumpuni lah di sana gitu Bang. Jadi sekarang kan di dusun-dusun yang ada di Desa Raja Pesayangan lebih nampak aura keislamannya gitu Bang. Karena ada pengajian yang terbina gitu Bang. Ya, terus ya semangat bersamanya Ya, terus mudah-mudahan nanti bangkitkan. bisa kecepat di sini. Kembangkan semangat kebersamaan. Ya mudah-mudahan generasi yang ada di sekitar keraton semoga Iya. menjadi generasi yang bermanfaat gitu. Amin amin ya rencanakan begitu. Ya gitu. mudah-mudahan Jadi, banyak majelis taklim yang ada di Desa Raja sekarang itu Bang. kemudian ya pengkadarannya jangan terlupakan. Nah itu ada beberapa foto juga, ini beliau merupakan wakil kerajaan terakhir Bah. Mana Wakil itu? nih. Nah ini foto daripada Gusti Affandi Rani merupakan wakil raja terakhir sebelum kemerdekaan. Dan beliaulah yang menyerahkan kekuasaan kerajaan Belanda kepada NKRI melalui tangan daripada Sultan Hamid II. Sultan Hamid II ini kan merupakan Sultan ke-7 Kesultanan Pontianak yang menjadi proklamator, istilahnya menjadi tonggak untuk persatuan kerajaan-kerajaan yang ada di Kalimantan Barat. Jadi hubungannya dengan keraton ini dengan Pontianak gimana? Ada kaitannya gitu Bah, dari Sultan Abu Bakar, Sultan Syarif Abu Bakar itu Sultan ke-8 Sultan Pontianak, tapi dah masa kemerdekaan ya. Beliau menikah dengan salah satu keturunan dari kerajaan Landa. Nah, gitu. Nah, termasuklah ibunda daripada Sultan Melvin, Sultan yang ke-9 Kesultanan Pontianak sekarang, mamanya itu orang Landa dari kerajaan Landa ini. Keturunan dari kerajaan Landa gitu Pak. Jadi itu kaitannya. Tapi jauh sebelum juga punya kaitan. Nah gitu Pak. Punya kaitan. Jadi barangkali bisa disimpulkan ini kerajaan Landak ini dari Jawa Barat ya. Kalau kerajaan Pontianak dari Madura barangkali. Enggak. Kesultanan juga. Pontianak itu merupakan kesultanan yang termuda di Kalimantan. Tapi mereka itu kesultanan yang didirikan oleh seorang sultan yang bernasab kepada Rasulullah, seorang sayyid gitu Bang. Yang termuda itu yang yang di termuda. Pontianak Ya, itu. kesultanan termuda yang ada di Kalimantan. Kalimantan Barat khususnya. Jadi nggak ada kaitannya dengan Madura atau Jawa. Nggak ada kaitannya. Karena mereka bersistem kesultanan. Di Kalimantan Barat ini kan ada 2 kerajaan yang sistem pemerintahnya itu sistem Islam, kesultanan ya. Nah, Sultan Pontianak sama Sultan Sambas. Itu. Kesultanan Sambas juga dia merupakan sistem pemerintahan Islam. Dalam arti dia pakai konun-konun Islam gitu Pak. Nah, kalau yang lain Jadi kan Islamnya keraton di sini sama macam Pontianak atau Sambas duluan mana tuh? dulu Landa. Duluan Nah, kalau di Sambas itu kerajaan Sambas itu berdiri pertama kali dulu didirikan oleh bangsawan dari kerajaan Brunei. Sultan Tengah itu punya anak yang namanya Raden Sulaiman. Raden Sulaiman inilah yang mendirikan Kesultanan Sambas pertama kali sekitar tahun 1600 sekian. Jadi masih 600 sekian. Kalau di sini 470-an sudah Islam. Jadi udah jauh berapa abad sebelumnya gitu Pak. Nah konon kan kalau tercatat sejarah Majapahit Wali Songo di Jawa kan sekitar 1400 sampai 1500 itu kan masih masa Wali Songo ya kan beberapa Wali Songo di tanah Jawa seperti Sunan Gunung Jati kan 1500 sekian masih ada gitu Pak. Nah, jadi makanya kaitan dengan Landa ini sangat erat sekali. Tapi kaitan kerajaan Landa dengan Banten itu pada masa penambahan Anam Jayakusuma, generasi yang ke berapa daripada Raja Abdul Kahar yang memiliki hubungan secara langsung dengan Banten. Gitu, dari cucu daripada Sultan Banten yang diutus ke negeri Landa pada masa itu untuk membantu Landa ya bernegosiasi masalah perang dengan kerajaan Matan. Pada masa itu kerajaan Landa dulu pernah berseteru dengan kerajaan Matan Ketapang, pernah merebutkan sebuah pusaka kerajaan Landa yang diklaim milik kerajaan Matan. Ini kan yang dibawa oleh putri daripada Raja Ratu Sukarana. Ratu Sukarana ini kan merupakan putri daripada Raden Purba Jayakusuma dan merupakan adik daripada Pangeran Anam Jayakusuma yang menikah dengan Raja Matan Ketapang, dan beliau memegang
salah satu pusaka kerajaan Landa yang berupa inten kopi. Itu yang sudah muslim juga, Ya, yang barusan dibilangin ya, sudah muslim juga itu. sudah muslim. Sudah muslim ya. Muslimnya kerajaan Matan itu dari perkawinan silang tadi. Nah, gitu Pak. Jadi istilahnya awal muasalnya itu dari kerajaan Landa menikahkan istilahnya putrinya dengan kerajaan Matan, barulah Matan itu memeluk agama Islam. Gitu Pak. Seperti itu Pak. Jadi Landa ini punya peran besar sebetulnya, punya peran besar terhadap penyebaran agama Islam yang ada di bumi Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat. Alhamdulillah. Kalau Kesultanan macam Banjarmasin itu kan tercatat Islamnya itu 1500 ya. Banjarmasin itu. Ya. Nah itu kan Jadi yang paling duluan di Kalimantan ya, ini ya. bisa kami klaim gitu bahwasanya kerajaan Landa ini merupakan kerajaan Islam tertua di Kalimantan, di Pulau Kalimantan lah pada umumnya. Ada yang telepon nih. Boleh, silakan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Nggak ada suaranya ke sini. Nggak ada suaranya ke sini. Ayahnya Husnita. Oh ya, di Pakuman, BBH. Di BBH Sidas. Yang Oh ya, biasanya di sana kurang yang, sinyal. yang sekarang di apa? Di Singkawang itu Oh. mengajar di Pesan Suludin itu. Jadi komunikasi wali santri dengan beliau ini sangat aktif sekali. Iya. Luar biasa ya. Istilahnya menerima semua kalangan wali santri. Iya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Halo, nggak ada suaranya ke sini. Gimana ya? Apa sinyal jarak sinyal di Sinyal di sana Ya, aja. di sana Iya. biasanya jalan jalan. orang Karena di pedalaman biasanya. Putus. Biasanya telepon biasa, biasanya enak gitu. Telkomsel biasanya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah itu silsilahnya Pak, ada silsilah dari Raja Abdul Qahar, dari Raja Pulau Pali ke-7 sampailah Raja Peneman Gusti Abdul Hamid. Oh, assalamualaikum. Sinyalnya barangkali ya kurang kuat nih. Nggak ada suaranya ke sini, apalagi gambarnya. Iya. Dia tuh suka menunggu-nunggu kalau ke sini. Jadi udah berapa malam di Ngabang Pak? Dari Minggu, Senin, hari Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sekarang udah 5 hari. Udah 5 hari. Lama juga. Masih banyak agenda Pak ya? Iya. Berapa tempat ya? Maunya sampai ke Singkawang katanya. Adi Pesayangan juga, Sesalam kan ada makam itu kan, makam Lebay Rantau ya. Iya. Nah, itu gimana sejarah di Pesayangan itu menurut Sesalam sendiri gitu Pak? Katanya ada yang mengatakan dari Banten atau dari mana gitu Pak? Orang-orang tua Pesayangan itu memang silsilah awal memang dari orang Banten gitu ya, pendatang itu pemuka. Terus tahu nggak nama aslinya siapa kalau menurut? Ada berapa versi itu kan, ada yang mengatakan Abdul Karim, Syekh Husain, Datuk Husain, ada juga Abdul Rahman. Itulah belum ada. Berapa awal masuknya? Konon katanya ada mengatakan sekurun itu dengan sejaman dengan Sultan Abdurrahman Al-Qadri 1700-an, 1770-an. Yang beliau di mana itu? Sultan Abdurrahman Al-Qadri ini kan merupakan sultan pertama yang mendirikan Kesultanan Pontianak. Jadi kerajaan Pontianak itu, Kesultanan Pontianak itu berdiri 1771. 1771. Makanya dikatakan kesultanan termuda yang ada di Kalimantan. Iya, ini paling duluan ya. Ini paling duluan. Dulu kerajaan Landa Islam pertama kali itu pada masa Raja Abdul Qahar itu istananya di Mumbu. Nah, Jadi awalnya sebelum di sini itu di Munggu ya, ya. jadi kerajaan Islam itu memiliki Assalamualaikum. Oh. Ini ayahnya Husnita. Oh, sinyal. Ini kenal ini. Enggak kan?
Ini Allah Akbar. Putranya keraton nih. Ya Sarip ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Enggak ada suaranya. Di kamar di telepon aja. Ini nge HP ini double light kemarin udah. Sinyalnya kurang kuat. Harus lari dulu itu ke bukit. Tren tinggi. Iya. Jumatan sendiri. Semoga membawa di madrasah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi robo-robo ini ramai pesannya sih. Insyaallah. Ya, di mana biasanya? Amin. Biasa di itulah di makam kan? Katilasan Lebay Rantau. Iya. Nah, dulu saya pernah dapatkan tentang nama beliau asli itu namanya Syekh Abdurrahman Bakar Soleh. Syekh Abdurrahman Bakar Soleh nama. Kalau beliau itu dulu udah pernah 2 kali jarah. Oh, udah pernah. Anu naik ke Kalau ya tangga. kayu besarnya Oh, jadi abahnya masih sebelumnya ada. udah pernah ke Udah ada. Pesaingkan? Udah. Oh, udah beberapa kali ke Kalimantan. Iya, sering. Sebelumnya udah. Kayu besarnya masih ada. Alhamdulillah masih. Alhamdulillah di Ustaz. Tanda. Dulu saya pernah waktu lewat ke situ tuh waktu mau pergi ke Rombok ke bawah itu ada ular Sat. Ular yang melilit makam itu gitu. Dia ya macam penjaga lah di situ kan. Di makam itu lah. Sayangan. Nah, Masya ada Allah. ular hitam yang ngelilingi makam itu. Ya macam menjaga ya. Allah Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, itu juga merupakan tokoh penyebaran agama Islam di Kalimantan Barat, terutama di Kabupaten Landak, di Kerajaan Landak pada masa. Alhamdulillah. Di belakang juga ada makam, salah satu makam generasi dari Banten juga, Mbak. Di belakang itu ada makam Maharaja Imam Kerajaan Landak itu yang pertama ya Abdurrani, Raden Ardi Natakusuma namanya. Itu merupakan garis keturunan Kesultanan Banten juga. Raden Ardi Natakusuma yang dikenal namanya kalau di sini nih ya Abdurrani. Iya. Itu sebagai Maharaja Imam pertama kali Kerajaan Landak yang berada di Ngabang. Tadi mungkin apa lewat, cuman karena tidak tahu aja kan, makam Iya. beliau tuh biasa aja sederhana. Bukan jadi di Makbaroh ini gitu Ya, maksudnya. di pemakaman belakang tadi. Iya, yang tadi lewat. Tadi, Nah, yang ya. tadi apa lewat dekat Dekat. rumah Kung Bakur tuh. Nah, di belakang rumah Kung Iya. Bakur itu kan komplit pemakaman kerajaan. Iya, Nah, situ itu banyak mungkin makam-makam sama ulama yang berasal dari Banten sebetulnya. Kemarin Salah sempat satunya itu Raden Ardi. jarah sama Dewan Kiai ada yang Iya. dua. Iya, tadi juga ya niat jarah juga. Iya, sama. Sambil lewat. Di Yalah. bawah sama Bang Tagu. Mohon doanya Kim mudah-mudahan nanti bisa terbangun lagi komplek pemakaman ini gitu kan, kita bangun gerbang, bangun ya rumah-rumahnya gitu kan, biar nanti kondisi makam itu makin terawat gitu kan, tidak kena hujan, kena panas, sehingga cepat keropos, cepat rusak biasanya. Iya. Iya. Ada sih niat seperti dulu kan, yang makam yang kami bangun itu kan belum terselesai kan, yang biasanya dikunjungi sama tamu-tamu. Allah Akbar. Kalau jadi yang gimana? Yang diresmikan sebagai Raja Keraton sekarang Landak masih ada Nah, ini, ada ini 4 generasi raja-raja keraton Landak sekarang. Pertama kan Peneman Gusti Abdul Kalau Hamid. tapi jadi seolah-olah kursi singgasananya yang masa ini kosong jadi maksudnya. Iya, ini singgasananya, terus raja Iya. yang kecil itu, yang ini. Yang paling akhirnya Iya, itu. yang di bawah itu. Mbak. Oh, Agus mana? Fikri ini yang kemarin dilantik menjadi raja keraton Landak ini Yang mana? Yang ini. bulan April kemarin. Tanggal 10 April. Hmm. Ini Gus Fikri masih muda, barusan menikah beberapa bulan yang betul. lalu gitu. Jadi beliau sekarang sebagai pewaris tahta Kerajaan Landak. Dan konon katanya ini keris yang merupakan keris yang dibawa dari Majapahit, keris Silambayu. Keris kanyut kalau orang sini mengatakan keris kanyut. Kris Kanyut. Keris kanyut. Karena dulu didapatkan dari hulu sungai katanya. Itu hanyut. Dari hulu sungai didapatkan di daerah hilir. Nama kerisnya apa? Keris kanyut. Keris kayu. Oh, dari Sunda kan itu nama ini. Ya, kalau nama keris Silambayu. Keris Silambayu sih. Itu katanya milik daripada Raja Majapahit yang dibawa oleh Pulang Pali ke-7 atau Pulang Pali yang memerintah Kerajaan Landak pada masa itu. Bulu udah kita tinggal. Hah?
Ya lain ya bahasanya, mungkin bahasa Keris kanyut ya? Kanyut. Kanyut itu kalau di Jawa player. Makanya tertawa itu. Iya. Ya, tahu lah apa maksudnya kan? Mungkin dari hulunya lah ya. Ya, hanyut Pak, hanyut. Makanya orang Oh, hanyut. Kalau ceritanya itu katanya ditemukan barang itu hanyut dari hulu sungai. Oh, hanyut. Ditemukan di hilir gitu Pak. Bercahaya, bersinar gitu Pak. Yang dengar tuh mungkin Telo jadi kanyut deh. Ya, mantap Pak, itu kan versi bahasa yang berbeda. Iya. Kami pun nggak tahu kalau si kanyut itu gitu Pak. Ya, kami hanya menebak aja. Mungkin versinya disebut kanyut, mungkin dulu hanyut gitu Pak. Karena Iya. dulu ceritanya Hanyut, katanya hanyut kan? hanyut. Ah, iya, hanyut. Kalau bahasa sini hanyut itu kan dia dari hulu sungai ke hilir gitu Pak. Hanyut mengikuti arus sungai. Tapi alhamdulillah bisa diambil juga gitu. Iya. Keris Silambayo sih nama itunya, Silambayo. Nama Jawanya lah kan, karena keris itu milik kerajaan Jawa, kerajaan Majapahit. Itu dipegang oleh beliau. Adapun dulu yang ada di daerah pusaka ini ada duplikatnya. Duplikatnya ada di dalam. Ke keris Nah, itu. duplikatnya aja. Yang aslinya Asli dipegang oleh rajanya. masih ada juga. Masih ada. Alhamdulillah. Jadi di Keraton Landak juga nih, Pak, kegiatan budaya itu namanya acara ziarah akbar dan tumpang negeri. Setiap tahun dilaksanakan. Itu macam acara ziarah akbar itu acara hall lah. Kalau di Jawa itu Iya. acara hall para raja-raja terdahulu gitu, Pak. Acara tumpang negeri Tiap itu acara tahun, ya? iya, tiap tahun. Mungkin tahun ini diadakan sekitar bulan 10 atau bulan 11. Nanti akan dirapatkan kembali gitu. Itu acara pekan budaya, ada acara ziarahnya. Pertama ziarah dulu, nanti acara ziarah ke makam Raja Abdul Kahar. Yang ada di sana. Nah, kalau yang tadi kita nongkrong ngopi atau minum tadi itu rumah bekas rumah ini Maharaja Imam. Rumah daripada Maharaja Imam yang bernama Dato Anang Muhammad Said. Yang dari Banjar. Iya. Jadi Maharaja Imam atau Mufti Kerajaan Landak pada masa dulu itu ada yang dari Banten, ya kan? Ada yang dari Bugis juga ada catatannya, Mbak. Nah, terus ada yang dari Brunei, termasuklah datuk dari kami dari Brunei. Terus ada yang dari Banjar, itu dari salah satu peninggalan rumahnya. Kemudian ke Brunei jadi gimana sekarang sambungannya? Ya putus silsilahnya. Putus. Tidak tahu silsilah Tapi di sana harus gitu, Pak. harus disambungkan lagi Ya. kalau udah keluar itu. Kalau Sambas itu masih tersambung dia dengan silsilah Brunei karena mereka ya punya komunitas gitu, Pak. Punya hubungan. Kalau kami tadi dari jalur bapak itu dari nenek. Yang dipakai nama universitas di sana Unisa itu kan ya itu kita sebagai bukan sebagai raja kayak seperti ini, sebagai ya dianggap ya waliullah yang di sana ya. Ya. Alhamdulillah. Mohon minta sedikit komentar dari Abah, kesan apa yang Abah dapatkan di dalam keraton ini gitu Pak, biar semua yang bisa mendengarkan kesan dan pesannya atau nasihat dari Abah lah untuk kami sebagai generasi ke depan. Iya, iya, alhamdulillah ya. Ini kami rombongan dari Al Musri, Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat bisa sampai di sini di Keraton Landak, bisa masuk ke dalam juga. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ini Keraton Landak bisa terus dilestarikan, bahkan dimakmurkan seterusnya gitu lah. Yang pastinya bersambung juga dengan syariat Islam ya yang diramaikan oleh ulama-ulama NU ya gitu. Alhamdulillah, insyaallah, Allahu Akbar. Yang alhamdulillah udah nyata juga ya di sini kegiatan macam Bandung NU-nya ya berjalan juga ya, yang menginduk ke keraton ini ya kan, macam Banser, macam Ansornya barangkali ya. Allah, alhamdulillah. Benar-benar merapat lagi ke keraton gitu Pak, sebagai pengawalan untuk penyebaran agama Islam. Iya iya gitu.
yang kan ya yang pasti yang menyambung ke sini ya dari sana ya dari waliullah itu yang disebut wali songo itu ya dari Jawa itu jelas itu. Yang wasilahnya lewat kekuasaan kerajaan Majapahit ya sampai ke sininya gitu ya. Maksudnya Majapahit setelah Muslim ya, setelah Islam ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus terlestarikan ya. Terus ya, bisa memakmurkan dengan sesuai dengan ajaran kita. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Dengan yang disebut-sebut Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakin. Allahu Akbar. Yang resminya disponsori oleh organisasi resmi Nahdlatul Ulama gitu ya. Yang alhamdulillah Nahdlatul Ulama mendunia gitu, alhamdulillah sekarang ya. Hampir ini beberapa tahun belakang ya sudah hampir 200-an negara yang sudah jadi yang sudah jadi cabang NU Nahdlatul Ulama itu ya. Entah kalau sekarang barangkali udah 200-an gitu, sudah nyampe 200-an barangkali. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya, begitu aja barangkali ya. Terus ya yang generasi mudanya mudah-mudahan terus bersemangat. Semangat dalam kebersamaannya juga ya. Allahu Akbar ya. Alhamdulillah begitu aja lah. Terima kasih banyak ini sampai bisa masuk ke sini, bisa duduk di sini, di kursi kerajaan, di kerajaan Landak ya ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, Allah Akbar. Ya, udah jam berapa? Habis ini agenda kemana lagi Pak? Ya sebetulnya hari ini agendanya istirahat. Abang nginapnya di rumah Kang Bakur kali? Iya, iya. Oh, di ini. Pernah ke sana? Iya biasa. Biasa ya. Cuma kemarin ada yang nggak sempat ikut sama-sama ngariung di sana ya. Kemarin saya lihat di saungnya Kang Bakur itu ada dekorasi. Saya kira acara orang mantenan atau acara apa gitu disewa gitu Pak. Yang Ternyata kemarin acara reunian ya. Dadakan Pak ya. Dadakan ya.